Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa shollillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini walaupun dalam keadaan sudah tengah hari kita masih bersemangat untuk mengikuti, berbagi dan sharing dengan Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 41 Payakumbuh yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 41 Payakumbuh yang saya istimewa kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang berada di SD Negeri 41 Payakumbuh. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan tentang pengibasan budaya positif di sekolah kita SD Negeri 41 Payakumbuh, yang mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 sudah mengikuti serangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah memasuki lebih kurang 3 bulan. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Saya berdiri di depan bukan mengajari Bapak Ibu, cuma hanya ingin sharing dalam berbagai hal, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu kita masuk kepada materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yakni tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Adapun frekuensi modul 1.1 sampai 1.4 ini menurut Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai penuntun atau sebagai fasilitator bagi peserta didik kita, kemana arah mereka, kita gali potensi mereka. Jadi sebelum kita mulai mengajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik dari peserta didik kita. Jadi ini yang perlu sekali kita kembangkan di sekolah kita ini. Dari frekuensi ini timbullah nanti restitusi, yang mana ini merupakan proses terciptanya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya di sini apa? Bahwa kita sebagai guru, kita harus berpihak kepada peserta didik kita. Dalam pembelajaran kita harus berpihak kepada mereka. Kita harus sebagai guru menghamba kepada murid, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan di sini ada nilai dari guru penggerak, bukan guru penggerak saja. Nanti kita di sekolah akan menggerakkan sekolah kita. Jadi beberapa peran guru di sini. Yang pertama itu berpihak kepada murid. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa seorang guru itu harus berpihak kepada murid, tanpa harus membeda-bedakan gender maupun membeda-bedakan situasi dan kondisi anak kita. Nah, setelah itu mandiri. Kita sebagai guru juga harus mandiri serta efektif dalam menentukan pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Kita harus efektif. Setelah itu kolaborasi. Kita harus melibatkan stakeholder atau lingkungan masyarakat untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita. Karena tanpa mereka, tanpa kepala sekolah, tanpa guru, tanpa peserta didik, tanpa komite, kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena tercapainya pendidikan yang itu adalah berdasarkan kerjasama, kolaborasi kita, baik itu guru dengan peserta didik, guru dengan teman sejawat. Jadi ini yang akan kita bentuk nanti. Jadi ini inovatif, baik dalam menyediakan pembelajaran seperti apa, baik menyediakan media. Sekarang sangat banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan. Karena seperti kata Ki Hajar tadi, bahwa kita harus mengikuti zaman. Apalagi sekarang zamannya itu zaman milenial. Anak-anak kita sudah mengerti dan paham tentang apa itu yang ada di
Namun dengan itu kita harus berhati-hati. Kita harus bekerja sama dengan guru, dengan orang tua untuk bisa memfilter atau membatasi apa-apa saja yang bisa dilihat oleh anak kita dan apa-apa saja yang tidak boleh mereka lihat. Karena dalam media sosial ini banyak negatif dan positifnya banyak, negatifnya juga ada. Selanjutnya, budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita kembangkan, cuma lagi kita tingkatkan dari apa yang sudah, apa yang perlu kita tambahkan di sini. Ini nanti akan kita sepakati dalam sekolah kita. Jadi nanti setelah ini di modul 2.2 itu akan dijelaskan di sana apa saja nanti kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan guru. Ini budaya positif yang biasa sudah kita terapkan di sekolah. Mulai dari anak masuk gerbang kita sudah menerapkan budaya positif. Sampai nanti anak pulang lagi, mereka hendaknya mereka ada yang mereka bawa dari sekolah, ada setiap hari sundaknya yang mereka bawa pulang. Dan dalam tujuan ini, penerapan budaya positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, serta merupakan pembelajar sepanjang hayat. Artinya di sini bahwa peserta didik itu kita mengajar dan mendidiknya bukan hanya sekedar materi yang kita ajarkan, namun mendidik mulai dari karakter mereka, sikap dan perbuatan mereka yang akan kita bentuk. Ini yang paling penting bagi kita. Nah, ada restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan, sehingga mereka bisa memperbaiki diri mereka untuk kembali ke kelompok mereka. Artinya di sini, di saat peserta didik kita membuat kesalahan, kita tidak boleh langsung memvonis mereka. Makanya di sini ada nanti segitiga restitusi, yang mana di sini ada menstabilkan identitas. Artinya di sini kita tanya kepada anak terlebih dahulu. Satu lagi, kita tidak boleh memanggil anak atau memarahi anak di saat mereka berada di dalam atau di dekat dengan teman-teman mereka. Karena itu akan menjadi momok bagi hati anak mereka bahwa mereka itu telah melakukan kesalahan. Sampai tua pun mereka akan ingat. Begitu juga dengan kita. Kita pasti ingat apa yang paling berkesan yang baik di waktu kita belajar di SD, di SMP, bahkan di SMA. Dan begitu juga sebaliknya. Kita juga akan mengingat siapa guru yang paling berkesan bagi kita. Jadi ini yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Setiap kesalahan punya konsekuensi. Jadi di sini, setiap kita membuat konsekuensi harus kita sepakati dengan peserta didik kita. Jadi mereka yang membuat kesepakatan, mereka pula nanti yang akan mencari, kita cari solusi mereka bersama, apa nanti konsekuensi dari kesalahan yang mereka perbuat. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas kepada mereka. Kita sudah bentuk di awal tahun pelajaran, kita sudah membentuk keyakinan kelas. Mulai dari contohnya datang tidak boleh terlambat. Tapi kita membuat dalam peraturan itu bukan datang tidak boleh terlambat, datang tepat waktu. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Mengerjakan piket di saat jadwal bagi anak tersebut. Itu contoh-contoh kesepakatan yang kita buat. Memakai pakaian seragam yang rapi dan sopan. Itu contohnya. Jadi di saat anak membuat kesalahan, kita dapat mengambil kesimpulan di sana. Kita tanyakan kepada mereka, kenapa hari ini anak itu tidak pakai topi? Apa kesepakatan kelas kita nak? Jadi kita tidak langsung mencap. Jadi dari dalam diri anak dulu yang kita gali. Begitu juga dengan kita. Nah, ini merupakan restitusi segitiga. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan. Yang pertama, penghukum. Ini yang harus kita hindarkan ya Bapak Ibu. Karena dalam pembelajaran mengajar dewasa, kita tidak boleh lagi menjadi penghukum bagi anak kita. Karena ini akan sangat membekas bagi mereka. Ini yang harus kita hindarkan. Yang kedua, membuat merasa bersalah.
Contohnya apa? Gara-gara kamu, ibu kena tegur oleh kepala sekolah. Itu akan sangat berbekas bagi anak kita. Gara-gara anak ibu jadi tidak bisa menerapkan pembelajaran. Berarti kita menyalahkan satu orang. Ini yang harus kita hindari. Setelah itu yang ketiga itu sebagai teman. Ini yang harusnya kita dekatkan dengan anak kita. Kenapa? Karena apabila anak-anak itu menjadi teman bagi kita, mereka akan merasa senang. Tapi jangan sampai nanti kita disamakan dengan teman-teman yang lain. Karena ada waktunya kita bisa menjadi teman dan ada waktunya kita bisa menjadi pemantau, ada pula waktunya kita bisa menjadi manajer bagi mereka. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif yang ada yang sudah saya terapkan pada modul 1 kemarin yang lebih kurang 3 bulan. Dan kalau ada silakan ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu silakan. Kita hari ini hanya diskusi, berbagi sering saja. Kalau ada silakan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ya silakan Ibu Nadia. Ya, terima kasih Ibu Nadia. Ibu Nadia menanyakan di sini apakah ada solusi kita tidak lagi memarahi anak. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kita sebelum kita memulai suatu pembelajaran itu di awal tahun kita membuat kesepakatan. Kita bikin kesepakatan dengan anak. Kita bikin pula apa konsekuensi dari kesepakatan yang kita buat. Di saat anak melanggar, di saat anak berbuat salah, mereka akan langsung menyadari karena itu dari mereka. Jadi tidak perlu lagi kita harus menghukum. Misalnya kita hukum ya, bersihkan WC. Terkadang bagi anak yang memang lalai dalam belajar, merasa gembira. Kenapa? Karena tidak belajar. Misal kalau belajar dia membersihkan WC. Tapi apabila kita kembalikan ke dalam diri mereka, kemarin kita sudah bikin kesepakatannya seperti ini. Gimana menurut anak Ibu? Kita minta kepada mereka lagi. Kita minta kepada mereka. Biarkan mereka ya mencarikan solusinya sendiri. Agar mereka menyadari dengan mereka berpikir mencarikan solusi, mereka nanti setiap akan berbuat salah, mereka akan berpikir, oh iya, nanti kalau saya melakukan ini lagi, apa ya? Dengan itu nanti akan tumbuh rasa di dalam diri anak kita bahwa mereka itu akan ada rasa malu untuk berbuat salah. Jadi penanaman itu yang perlu kita secara beransur-ansur. Karena anak ini tidak mungkin secara langsung kita buatnya seperti ini, tidak. Jadi secara beransur-ansur kita tanamkan kepada peserta didik kita bagaimana mereka bisa menerapkan disiplin di dalam sekolah. Begitu juga nanti walaupun di lingkungan masyarakat itu perlu kita terapkan. Mungkin itu atau ada tambahan dari yang lain silakan Bapak dan Ibu. Iya Bu. Ya. Bagus. Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Karena itu akan lebih membentuk karakter anak, akan lebih memantapkan karakter anak. Kalau dengan budaya positif ini begitu arahnya kita. Seandainya mereka hari ini tidak menghafal, misalnya, nanti kita lebihkan yang menghafal, tapi jangan berlebihan. Cuma intinya di sini, jangan kita seolah apa yang mereka lakukan itu menjadi beban bagi mereka. Itu yang harus kita hindarkan. Biarkan mereka, silakan kita hukum mereka dengan sholat karena itu positif, mengarahkan mereka kepada yang lebih baik. Iya, dengan bacaan. Cuma terkadang
bunga. Berarti itu memberi beban yang terlalu kepada anak kita. Ini yang harus kita hindarkan. Tapi kalau misalnya seimbang, hari ini anak ibu tidak membaca ini, otomatis anak ibu ketinggalan. Bagaimana caranya? Supaya anak ibu untuk besok bisa store-nya 2. Jadi nih, kita diskusikan lagi dengan anak itu sebenarnya. Yang diskusi segitiga, diskusi ini itu sebenarnya. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah dengar saya mohon maaf. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagita SBD kelas 11 di Negeri 41 Payakumbuh, di mana Bu Sri Mulyani bertugas saat ini. Bu Sri Mulyani adalah calon guru pembina angkatan 6 dari Kota Payakumbuh yang berasal dari SMK 41 Payakumbuh. Tadi Bu Sri sudah menjelaskan panjang lebar tentang budaya positif yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita mulai dari gerbang sekolah sampai dia pulang kembali ke rumah. Budaya positif ini sangat perlu, terutama untuk penyerapan pembelajaran IKM mulai tahun 2022 di Kota Payakumbuh. Bu Sri menerangkan panjang lebar, sangat detail. Kita berharap budaya positif tersebut bisa kita terapkan di sekolah secara berangsur-angsur, baik kepada teman-teman sejawat ataupun kepada anak-anak didik kita. Kalau bisa dia juga berlanjut sampai ke rumahnya, terutama tentang karakter, tanggung jawab, disiplin, tata krama, sopan santun dan lain-lain. Itu kesan yang dapat kita ambil dari penjelasan Bu Sri tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Satri. Saya merupakan termasuk sejawat dari Bu Sri Mulyani yang merupakan calon guru penggerak angkatan 6 yang dari Kota Payakumbuh. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Sri Mulyani karena sudah menerangkan atau sharing tentang budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 41 Payakumbuh. Kesan yang dapat saya dapatkan dari apa yang telah disampaikan, bahwasannya kita sebagai guru bukan saja mendidik siswa, tapi juga mengarahkan, membimbing karakter siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya berharap sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Sri dapat kita terapkan, apalagi sebagai seorang guru dalam berinteraksi dan mendidik peserta didik, sehingga nantinya karakter peserta didik dapat terarah ke arah yang lebih baik lagi. Dan saya sangat berharap sekali semoga Ibu Sri bisa lulus nantinya sebagai guru penggerak di Kota Payakumbuh, sehingga dapat menggerakkan sekolah ke arah yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tulis apa saja kira-kira kesepakatan yang bisa kita Anak Ibu tulis masing-masing minimal 3 buah. Nanti silakan daftarkan di sini. Dari sini nanti Anak Ibu kita akan rangkum apa saja yang sudah Anak Ibu bikin. Nah, dari sini maka nanti timbulah nanti kesepakatan kelas kita. Ya. Silakan Anak Ibu mulai kerjakan. Silakan, masa bikin nama ya, Nak? Apa kira-kira kesepakatan kelas yang akan kita sepakati secara bersama? Silakan Anak Ibu tulis ya.
2 kali dalam seminggu mereka melaksanakan sholat duha. Setelah itu 2 kali dalam seminggu juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan kegiatan ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Yang mana terbukti setiap anak sudah melaksanakan kewajiban mereka tanpa harus lagi diperintah. Di saat jam waktu duha mereka sudah, bahkan mereka yang mengingatkan. Jadi mereka sudah mempunyai kesadaran untuk meningkatkan budaya positif yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya itu pembiasaan piket kelas, yang mana piket kelas ini sudah dibentuk dari awal. Itu kegiatan anak dibagi dalam beberapa kelompok dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kebetulan anak saya cuma 14 orang, jadi mereka jadwal piketnya ada 2 kali dalam seminggu. Jadi mereka dengan kesadaran mereka sendiri, mereka sudah melaksanakan piket tanpa harus diperintah lagi. Dan selanjutnya itu pembiasaan pembelajaran yang inovatif. Di sini kita sudah mengajarkan kepada anak bahwa anak ini mereka harus aktif dalam setiap pembelajaran yang diberikan. Mereka bukan hanya lagi menjawab, bukan hanya lagi mendengar dari kita sebagai guru, bahkan mereka juga bisa, mereka tidak materi, mereka yang menanyakan kepada kita. Ini merupakan pembelajaran yang sudah yang kita pembelajaran literasi yang sudah kita terapkan di sekolah. Adapun rencana tindak lanjut yang saya lakukan dari beberapa budaya positif yang belum terlaksana 100%, seperti tadi datang ke sekolah, yaitu yang pertama memberikan bimbingan kepada peserta didik yang istilahnya masih datang ke sekolah belum tepat pada waktunya, seperti yang terlambat. Bagi mereka yang sudah datang di waktu kegiatan pagi sudah berlangsung, itu saya panggil. Bahkan untuk kedepannya ini perencanaan kita, harapannya nanti supaya anak ini benar-benar mereka melakukan keyakinan kelas, yang mana yang sudah disepakati di kelas yang kelas 5. Di sini saya juga merubah pola pikir peserta didik, yang mana disiplin ini harus dimulai dari diri mereka sendiri. Jadi disiplin ini dari usia dini mereka harus disiplin, yang mana